Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya update OpenWRT ya, dari 2305.4 ke 2305.5. Dan untuk jatah pertama yang kebagian versi ini adalah HG680FJ teman-teman. Jadi untuk yang lainnya menyusul ya, kecuali HG680P, berhubung HG680P saya trouble teman-teman. Baik, di sini saya beri versi ClassWAL 250924 ya, sesuai dengan tanggal pembuatannya, yaitu hari ini saya build OpenWRT terbaru 2305.5 ini teman-teman. Dan tentunya sangat banyak perubahan, di samping dari perubahan dari official, juga banyak yang saya rubah ya dari WRT sebelumnya teman-teman. Baik, kita cek saja apa-apa yang saya rubah di sini ya. Dan untuk perubahan di official, teman-teman bisa lihat changelog ya di website resmi dari OpenWRT tersebut. Akan tetapi yang sempat saya perhatikan itu banyak-banyak perubahan di bagian network teman-teman ya, di bagian network termasuk bagian firewall dan DHCP, DNS-nya. Baik, seperti biasa kita cek di bagian overview seperti ini ya. Kemudian untuk bagian port status silakan teman-teman rubah sesuai dengan interface yang digunakan. Itu sudah ada tutorialnya ya di channel ini teman-teman. Kemudian yang lainnya tidak ada perubahan. Dan tentunya memang tidak akan terlalu banyak perubahan sih di setiap updatean, karena sebagaimana kita ketahui bahwa OpenWRT itu memang hanyalah sebuah software ya untuk router teman-teman. Nah, oke, untuk bagian routing seperti ini, saya tidak terkoneksi ke internet ya, teman-teman. Oke, kita cek. Nah, kemudian kita cek di bagian sistem log. Nah, di sini tertulis ya HG680FJ. Kemudian kita langsung scroll to tile, semua aman ya, teman-teman. Baik, kita cek di bagian kernel log seperti biasa. Saya build untuk HG680FJ hanya bisa jika menggunakan kernel Flippy 5.9.16 teman-teman. Ya, mohon dimaklumi ya, ilmu cuman pas-pasan. Jadi belum bisa bergerak dari kernel tersebut. Baik, kita cek scroll to tile aman ya. Lanjut bagian proses. Bagian proses tuh seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian net monitor. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman untuk merubah atau menyesuaikan settingan interface ya. Jadi filenya ada di folder www.netdata.html. Itu pun sudah ada tutorialnya juga ya teman-teman. Lanjut ke tab connection. Oke, aman ya, tidak ada yang error. Kemudian seperti biasa free memcacche pengganti rilis RAM ya di OpenWRT terdahulu. Oke, kita lanjut bagian sistem. Saya ingatkan lagi buat teman-teman menyesuaikan konfigurasi time zone ya, sesuaikan dengan TKP masing-masing, kemudian lakukan sync with browser biar jamnya sinkron dengan TKP kalian teman-teman. Oke, kita cek time sinkron. Saya sudah mengganti ke ID pool ntp.org ya. Kemudian sudah di log ke material dan language-nya ke English. Administration, jangan lupa untuk mengganti password Luci, bisa di sini. Nah, software. Kita cek lagi bagian startup. Nah, di bagian startup yang disable hanya password server, kemudian Neko, kemudian LED dan SMS LED. Kenapa Neko di disable? Karena Neko itu running otomatis teman-teman. Jadi sengaja di disable di sini, dan meskipun di disable tetap bisa digunakan ya, tidak ada masalah. Kemudian kita cek
PHP 8 FPM saya tidak disable lagi di versi ini, sebab PHP 8 FPM itu digunakan oleh NecoClass. Nah, lanjut ke local startup seperti biasa ada FGLED ya, untuk LED internet indikator teman-teman, untuk di HG680FC ini. Lanjut ke schedule seperti biasa, ini adalah milik dari FreeMem KC ya. Jadi sudah berubah, tidak seperti lagi dengan script yang digunakan pada saat masih pakai rilis RAM teman-teman. Dan di bawah seperti biasa pnstati.sh itu untuk mengupdate informasi di net monitor. Nah, kita lanjut di manager seperti ini. Lanjut lagi ke file manager. Aman ya, semua PHP 8 terupdate dari official. Kemudian mount point seperti ini. Nah, logic service yang diperhatikan itu paling di bagian CPU setting ya. Nah, di sini sudah dimentokin ya 1800. Baik, sudah di setting. Lanjut ke bagian shutdown, reboot. Nah, di bagian modem ada yang hilang di sini teman-teman, yaitu modem info. Seperti janji saya sebelumnya ya. Saya memang pengen menghilangkan modem info dikarenakan itu double sebenarnya ya, sudah di cover oleh 4G connection ini. Nah, untuk AT message masih tetap untuk modem rakitan. Kemudian connection monitor juga tetap disertakan ya, karena kita butuh reboot modem untuk modem-modem Huawei, baik yang koneksinya menggunakan USB stick maupun yang koneksinya menggunakan kabel LAN atau RJ45. Oke, lanjut bagian service. Nah, di sini password sudah password terbaru teman-teman ya. Saya sudah update dan sudah include dengan konfigurasi. Nah, di sini versi 4782. Sedangkan Cina DNS Engine-nya saya tidak install, hanya install Syncbox dan X-Ray version. Nah, hanya itu ya. Di bagian note list-nya sudah ada, tinggal isi akun di sini teman-teman. Jadi PIMS 1 2, Piles 1 2, kemudian Trojan 1 dan 2. Mau diganti menjadi Shadowshock, mau diganti menjadi PIMS, tidak masalah ya. Silakan. Kemudian kita lanjut, kita cek dulu ya. Nah, di sini juga saya sudah sertakan rules dan sudah disetting sedemikian rupa dan bisa berfungsi teman-teman. Basic setting saya cek dulu ya di bagian DNS. Iya aman. Saya tuh suka menggunakan DNS ini ya, remote DNS kuat 9 teman-teman. Kemudian filter mode ya seperti ini aja ya. Mestinya sih di sini pakai X-Ray ya, tapi berhubung saya tidak install X-Ray untuk bawaan official OpenWRT, maka di situ tidak terdeteksi teman-teman, akan tetapi tetap bisa digunakan ya. Bisa pilih DNS to SOC seperti ini, bisa pilih request DNS by TCP, juga bisa pilih Syncbox ya, dan TCP-nya bisa menggunakan DNS over HTTPS. Oke, harusnya seperti itu teman-teman, tapi tidak masalah ya, silahkan dikutak-atik sendiri. Nah, kita lanjut di bagian NecoClass. Di sini juga saya sudah sertakan konfigurasi ya. Ada rere.yml, dan untuk mengecek konfigurasinya bisa kita langsung enable seperti ini teman-teman. Kita tunggu. Nah, kemudian kita buka dashboard ya. Jika dashboard bisa terbuka otomatis, konfigurasi aman, tidak ada yang salah. Dan ini juga tinggal isi akun ya teman-teman, sudah include dengan konfigurasi. Kemudian jangan lupa setelah mengisi akun, rubah di bagian global ya, karena di sini direct, bisa pilih apa saja di sini teman-teman, silakan. Begitu juga dengan konfigurasi rules-nya di sini ya. Nah, oke, kita cek dulu di bagian setting ya, sudah yang terbaru semua ya, 1.10.0 beta 11 untuk
coursing box-nya. Nah, kita disable. Ini juga sudah ada perubahan ya di bagian NecoClass. Jika kita enable maupun disable itu sempat blank, itu menandakan proses menjalankan dan proses menghentikan, teman-teman. Tidak seperti kemarin, begitu kita pencet enable, itu tidak ada yang berubah kecuali kita refresh, kemudian berpindah aktifnya ke disable Mihomo. Sekarang sudah bisa ya, sudah lebih membantu lah paling tidak. Nah, di sini ada file manajernya. Kita cek di bagian log. Jadi dengan adanya menu log ini kita lebih terbantu ya untuk mengecek konfigurasi mana yang bermasalah. Nah, oke teman-teman, kita lanjut di bagian open class. Nah, ini juga sudah saya update ke versi 0.46.033 beta dan sudah include dengan konfigurasi juga. Tinggal diisi akun dan bisa dijalankan, teman-teman. Sudah include dengan rules lengkap ya. Oke, kita cek. Ini juga akan running jika memang tidak ada yang bermasalah di bagian konfigurasi. Nah, kita cek dulu ya. Oke, bisa ya teman-teman. Lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman, setelah mengisi akun, jangan lupa untuk setting ya di bagian global. Jadi konfigurasinya itu mirip-mirip dengan konfigurasi NecoClass ya. Dan juga password satu konfigurasi, teman-teman. Untuk rulesnya pun juga bisa dikata satu konfigurasi ya. Nah, jadi open class juga aman. Tinggal akun yang tidak ada ya, tinggal diisi. Nah, di sini sudah hilang zero tier, digantikan oleh tile scale. Dan juga base 64 decode encode sudah dihilangkan. Sebenarnya base 64 decode encode bisa kita gunakan NecoClass, teman-teman. Di bawah sini di mana ya? Nah, di sini ada base 64 konversi. Nah, cuman bedanya di sini bisa apa ya, membuka tapi tidak bisa mengencrypt ya. Decrypt dan encryptnya tidak lengkap. Beda dengan base 64 decode encode. Dekodenya nggak ada di sini ya teman-teman, hanya encode. Lanjutlah kita ke tile scale. Nah, tile scale itu tinggal enable dan nanti akan ada link untuk login ya, di sini muncul. Saya sudah setting sedemikian untuk bisa langsung digunakan, teman-teman. Untuk tile scale-nya sendiri itu sudah saya setting juga untuk interface-nya ya, sudah ada di sini. Begitu juga dengan firewall-nya. Jadi sudah diarahkan semua, teman-teman. Oke, kita lanjut terminal. Aman ya, HG680FJ. Nah, interface seperti ini, IPv6 saya disable. Kemudian bagian routing kita cek. Nah, DHCP DNS pastikan di bagian forward ada DNS ya. Oke, aman. Diagnostik firewall aman semua, teman-teman. Oke, kita cek di bagian icon navbar dulu ya. Semua bisa diakses dari icon navbar. Dan alhamdulillah tidak ada yang error ya. Nah, terminal about. Nah, untuk link about-nya buat teman-teman yang ingin berdonasi bisa scan QR code yang ada di sini ya. Jadi bisa di-scan dari mana saja, bisa dari OVO, bisa dari GoPay, Dana. Intinya dari e-wallet, teman-teman. Bisa dari bank juga ya. Oke. Saya rasa itu ya, teman-teman. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.